dan mengambil mesin air tersebut. Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 10 April jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kepada kedua pelaku kami persangkakan pasal 363 ayat 2 KUH pidana. Kedua pelaku ini merupakan residivis yang sudah menjalani hukuman di Kota Bengkulu ini. Narkoba dan kasus pidana umum. Kota Bengkulu, yang mana korban atas nama Hermanto Mustafa dan pelaku atas nama Ilyas AM. Ya, tempat nongkrong banyak maling korek. Itu bukan maling, itu nggak sengaja namanya. Tersangka kami amankan di Jalan Jambu Solebar di rumah tersangka. Untuk BB yang digunakan tinggal satu oleh tersangka AM, yaitu ada batu yang mana kronologisnya si pelaku memukulkan batu sebanyak Polres Kota Bengkulu. kepala dan punggung belakang sehingga menyebabkan korban luka robek di bagian kepala. Untuk kronologis penangkapan saya rasa itu sudah kronologis penangkapan tadi sudah pasal yang kita gunakan itu pasal 31 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Dan dua orang tersebut sudah kita lakukan penanganan di Polsek Krucil. Saya rasa itu saja. Udah kan? Udah kan? Ini bibit GA. Iya, aduh. KS ini. Oh, bineka. Aduh. Oh, kok bisa masuk ke bus? Bukan, ini busnya lagi. Sudah masuk di RSUD Sumedang. Untuk korban banyak, belum tahu kabarnya berapa ya, tapi untuk yang MD ada 3 orang. Gram KB jadi syarat penerima bansos di Jawa Barat. Jadi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mewacanakan kebijakan baru yang mengaitkan kepesertaan program keluarga berencana dengan penerimaan bantuan sosial. Wacana ini disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat di Pusdai Jawa Barat Senin 28 April 2025. Deddy menjelaskan kebijakan ini bertujuan agar distribusi bantuan pemerintah termasuk beasiswa pendidikan dan bantuan sosial lainnya lebih merata. Karena menurutnya selama ini tuh bantuan sering terpusat pada keluarga tertentu. Terus selain menyoroti ketimbangan distribusi bantuan, Deddy juga menyinggung soal tingginya angka kelahiran di keluarga prasejahtera. Ia menyebut biaya persalinan yang besar seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, kayak misalnya buat bangun rumah. Deddy prihatin terhadap kondisi keluarga miskin yang cenderung memiliki banyak anak. Makanya semua bentuk bantuan ke depan seperti sambungan listrik baru, beasiswa, dan bantuan perumahan tidak layak huni akan mensyaratkan kepesertaan KB, khususnya metode vasektomi untuk pria. Jadi untuk mendukung rencana program ini, Deddy menegaskan pentingnya integrasi antara data kependudukan dan data penerima bantuan sosial. Saya juga tidak pernah ganggu Anda, jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggukan. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan yang karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan ini mati sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses
secara kelembagaan. Dan kalau Anda juga sama menimbulkan konflik, Anda juga diproses. Karena ada kata-kata Anda yang sampai berpotensi jadi konflik. Gosip. Ini ya, ulangan sendiri ya, nyontek kamu ya. Nah, ulah itu makan dulu dong. Ya, keren banget. Ulangan. Oh, dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weti Yuningsih, guru biologi yang sudah membuat video tentang ujian reproduksi manusia. Saya meminta maaf karena kurang berhati-hati dalam membuat konten yang mungkin sebaiknya tidak perlu diposting di media sosial. Adapun konten itu sebetulnya terkait dari bagian pembelajaran biologi kelas 11 tentang reproduksi, di mana siswa diharapkan untuk memahami alat reproduksinya masing-masing. Saya menerima kritik dan saran dari para netizen untuk kedepannya lebih berhati-hati. Saya sudah menghapus video yang ada di akun saya, dan untuk akun-akun yang merepost video saya sudah di luar tanggung jawab saya. Terima kasih atas perhatiannya. Intinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Dan teman-teman, dalam proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO, dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan.